Saudara, pada tahun 1990 saya melakukan banyak sekali bisnis, dari yang halal sampai yang haram jadah saya kerjain, saudara. Buat saya yang paling penting ada cuan masuk, saya kerjain, ya. Tapi bukan penyelundup, bukan narkoba, ya. Saya lakukan bisnis, buka restoran, buka toko, buka foto studio, saya buka tempat bermain anak-anak, children playground, tapi juga saya buka diskotik, ya, panti pijat. Saya juga punya mesin-mesin judi, pokoknya semua saya kerjain. Ya, alhasil saya dapat uang antara 100 sampai 150 juta per hari pada waktu itu, ya, tahun 1990-an. Dan ya, saya bergadang bertahun-tahun. Ya, kalau belum terang jam 8 pagi saya belum pulang. Biasanya saya kembali bekerja di kantor orang tua saya. Jam 4 saya pulang ke rumah, jam 5, jam 6 saya tidur. Kemudian jam 9, setengah 10 bangun, saya akan ngontrol bisnis malam saya. Gitu. Diskotik, karaoke, panti pijat, dan sebagainya. Pokoknya yang mesum-mesum dah. Ya, akibatnya saya juga tubuh saya rusak. Saya banyak masalah penyakit, pernapasan, saya merokok. Ya, saya minum juga sedikit miras, tapi tidak narkoba, saudara. Dan ya, sampai pada satu hari tempat diskotik saya itu terbakar habis dan kemudian tutup. Ya, itu sumber income yang paling besar. Dan kemudian saya pindah ke kota Bogor. Di kota Bogor saya banyak termenung, saudara, selama 1 tahun terakhir. Jadi pada tahun 1997 di pagi hari saya bangun tidur dan sepertinya saya mendapatkan satu hidayah dari Tuhan. Buat orang Kristen namanya jamahan Tuhan. Kemudian saya sadar, saya melihat diri saya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang terabaikan oleh saya. Saya menganggap tubuh saya ini seperti taman ria, tempat hiburan di mana segala macam apapun masuk. Padahal bukan itu tujuan yang Allah SWT maksudkan. Tubuh saya ini, tubuh manusia itu adalah tempat kudus di mana Rohul Allah yang bisa masuk dan berdiam di dalam diri, dan dia akan berinteraksi dengan jiwa kita dan menghasilkan suatu hidayah yang luar biasa bagi seorang manusia. Dan hari itu saya sadar, saudara, bahwa saya harus menghargai tubuh saya. Saya harus mencintai dulu diri saya, baru saya bisa mencintai orang lain. Ya, bukankah ada pepatah, everybody want to change the world, but nobody change himself. Banyak orang ingin merubah dunia ini, tapi tidak ada orang yang mengubah dirinya. Pagi itu, detik itu, tahun 1997, saya berubah hidup saya, saudara. Saya stop bisnis saya yang haram jadah semua. Saya lakukan bisnis-bisnis yang baik. Dan hari itu, saudara, hidup saya berubah. Saya berhenti merokok karena saya menganggap tubuh saya adalah bait kudusnya Allah. Bagaimana mungkin saya mengotori dengan segala macam asap rokok semacam ini? Dan mulai saya memperbaiki gaya hidup saya, gaya hidup sehat. Saya mulai berolahraga, tidak lagi bergadang. Mulai memilih pergaulan, ya otomatis pergaulan-pergaulan dugem saya sudah nggak ada. Yang ada adalah teman-teman yang baik yang masuk. Dan itu berproses cukup lama, saudara. Bahkan ya lebih dari 10 tahun. Ya, watak kebiasaan saya berubah,
cara berpikir saya berubah, sikap hati saya berubah, perkataan saya berubah, kebiasaan-kebiasaan saya berubah, dan semua akhirnya mengubah nasib saya menjadi lebih baik, saudara. Jadi oleh sebab itu saya katakan, kalau orang mau berubah nasibnya, dia harus berubah yang nomor satu, hatinya dulu. Dia harus bertobat, menyadari fitrahnya manusia di hadapan Allah SWT adalah fitrah yang baik, sikap hati, pikiran yang baik, memiliki akal pikiran dan hati yang baik. Dan dari situ mulailah mengisi pikiran kita dengan bacaan yang baik, motivasi. Dulu saya isi pikiran saya dengan John C. Maxwell, The Seven Habits, dan banyak lagi bacaan-bacaan yang berguna, termasuk kitab suci tentunya. Dan akhirnya perilaku saya, kebiasaan saya berubah, dan ketika perilaku saya, kebiasaan saya berubah, sikap saya berubah, dan akhirnya nasib saya berubah, saudara. Jadi menurut saya penting sekali pertobatan, merubah pikiran, hati, dan ya lakukan. Dan sampai hari ini tidak terasa, saudara, sudah 30 tahun saya menjalani hidup saya yang berbeda sama sekali dengan hidup saya yang dulu. Ya, dulu dunia saya dunia gemerlap, ya, segalanya fancy, memuaskan hati dan pikiran. Tetapi saya hari ini saya hidup ya biasa-biasa saja, saudara. Dan saya bersyukur kalau hari ini bisa berbicara dengan Anda, menyampaikan pesan bahwa ubah dulu pikiran kita, hati kita, kebiasaan kita. Hidup Anda akan berubah. Oke, God bless you, all the best.